Maka mereka yang mewakilkan kita untuk mengatur urusan kemaslahatan umat, maka kalau dia macam-macam, sumpahin aja lagi. Kembalikan semua kesusahan kepada mereka dan keluarganya. Segala pajak disama-samain sama zakat, koruptor miliaran, triliunan, harus laporan dulu. Maling ditangkap, laporan, lu bukan tangkap, kabur dia. Pajak disuruh naik 250, disuruh 300, disuruh 1000. Lah ini negara gimana sih? Maka kalau mereka niat nyusahin rakyat, susahin ya Rob. Tapi kalau dia niat nyenengin rakyat, senengin ya Rob. Adil kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirubah lagi undang-undang, dirubah lagi bagaimana? Matiin yang koruptor, selesai. Nggak ada pilihan lain. Potong tangannya. Potong tangannya. Kecuali nyolong pensil. Lah ini yang triliunan. Gemes kayak itu kita. Merasa susah nggak itu? Susah, sumpahin. Lah iya. Para jamaah, para orang tua, hadirin hadirat, semoga Allah selalu melimpahkan kekuatan, memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ketaatan dalam menjunjung tinggi syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah ya kita sudah masuk ke bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran sosok manusia yang sempurna, yang menjadi contoh, yang menjadi tauladan untuk kita umatnya, kalau memang ingin meraih kebahagiaan di dunia dan maka nggak ada contoh ya, yang tepat, bahkan nggak ada pilihan, nggak ada pilihan, kita nggak punya pilihan untuk mencontoh karena sudah mutlak ya. Khuluquhu Quran, akhlaknya aja udah Quran. Kalau udah khuluquhu Quran, ada nggak yang lebih tinggi dari Quran? Ya. Dusturu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pedoman, pegangan, itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terangkum dalam 30 juz ya, dalam bentuk mushaf Quran. Nah itu karena khuluquhu Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Maka kalau sudah dikatakan akhlaknya Nabi Al-Quran, ada nggak yang lebih daripada Al-Quran? Nggak ada. Maka kalau nggak ada yang lebih daripada Al-Quran, maka nggak ada yang bisa dijadikan contoh, alternatif contoh selain baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyontoh siapa kita? Dalam berbagai macam bentuk, ya, kehidupan, ya, baik pribadi, ya, personalnya, baik secara kemasyarakatannya, baik dalam bernegaranya, baik antar sesama umat, ya, atau mungkin dengan selain daripada kita, sudah terlihat ya jelas dalam sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bagi umatnya kita nggak ada pilihan lain ya, menselaraskan kehidupannya dengan terus mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
zahiran wa batinan. Ya. Berusaha untuk sampai sempurna sebagai seorang, bukan sebagai seorang Muhammad, tapi sebagai seorang apa? Seorang menjadi sempurna ya sebagai seorang umat ya. Berusaha untuk sempurna menjadi seorang hamba. Memang harus ditanamkan, nggak laki-laki, nggak perempuan. Karena dua-duanya di mata syariat, di mata hukum sama. Nggak ada yang membedakan. Ya laki-laki sholat, ya perempuan sholat, dapat pahala, ya dapat pahala. Nggak ada yang dikurangin satu. Maka masuknya kita ke bulan Rabiul Awal, ya, kita tanamkan pastinya rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak ada yang lebih pantas. Yang pantas kita lebih cintai daripada diri kita sendiri. Bahkan lebih dari diri kita sendiri, orang tua kayak ya, istri kayak anak, dibandingkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan niatan tersebut, etikat tersebut tuh, ya, kemauan kita tersebut dikasih jalan, dikasih kemudahan untuk bisa nyampe benar, menjadikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswah wa qudwah. Karena untuk saat ini ya, sebagaimana kita ketahui, sudah berada di akhir zaman dan kita harus benar-benar memegang itu syariat yang gharra, walaupun megangnya kayak megang bara. Ini kan terkait dengan pembahasan kita. Ya memang udah begitu, ya kan? Akhir zaman itu memang sudah digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka yang benar-benar memegang syariatnya Allah, ya kan, yang sudah nyampe kepada kita melalui perjuangannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, akidahnya, tauhidnya, hukumnya, memang megangnya saat ini sebagaimana megang bara api. Nggak kita pegang, nggak selamat justru. Kalau nggak kita pegang, justru malah nggak selamat. Itu taruhannya gimana kira-kira? Siapkan kita semua nih, insya Allah siap. Ya, kita harus siapkan, memang pribadi kita masing-masing kita harus siapkan. Mau nggak mau memang harus kita pegang. Kalau nggak kita pegang, selesai urusan. Walaupun konsekuensinya kayak megang bara. Nah, inilah taruhannya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini salah satu bukti, ya kan, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau kita terkaitkan dengan pembahasan kita tentang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Udah jelas tuh. Tidaklah dikatakan beriman atau masuk dalam kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta semua yang terkait dengan keimanan yang sebagaimana kemarin kita pahami. Al-iman itu
laisa bitamanni wa tahalli doang. Iman itu bukan angan-angan berandai-andai. Akan tetapi harus mawaqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Bentuk amalnya ada, la yuhaqqimu kafi ma sajara bainahum wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dah. Baik itu fi umuri akidah, perkara-perkara akidah, perkara-perkara akhlak, perkara-perkara hukum, kalau sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan, mau kayak bara api kita megangnya saat itu pegang, gak bisa enggak. Kalau mau tetap terus berada di ihdinas siratal mustaqim. Sebuah konsekuensi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi konsekuensi ini pastinya akan membawa apa? Kebahagiaan yang abadi, yang itu memang harapan. Kita yakin gak nih hidup sementara? Nggak yakin gak ini? Nah, kalau yakin berarti apa yang lebih yakin? Kalau dunia kita sudah meyakini hanya sementara, dan kesementaraan ini di ujungnya kita harus megang bara api untuk keyakinan bahwasanya hidup di akhirat itu kekal selama-lamanya, pegang. Gitu maksud. Ya, pegang ah. Apaan lu? Pegang sekuat-kuatnya, biarin melepuh tuh tangan. Bahasanya gitu, biarin melepuh, bolong-bolong dah, gosong-gosong dah. Bagaimana lagi, memang harus itu. Karena kita sudah jadikan baginda Rasulullah SAW penentu untuk kebaikan hidup di dunia, lebih-lebih akhir. Yuhaqqimu kafima sajara bainahum. Itu kan nggak macam-macam. Ya orang banyak hukum Allah yang diabaikan. Berapa banyak hukum Allah sengaja nggak sengaja terlecehkan. Dan nggak pernah kapok, dan nggak pernah kapok. Udah gimana kita mau selamat di dunia yang menjadi tolak ukur keselamatan di akhir. Karena dunia itu darul amal. Emang beramal doang dia. Udah ketentuannya sudah jelas. Al halalu bayyinun wal haramun bayyinun. Mau bagaimana kayak hukum dikutak-atik selagi bukannya hukum Allah, yang pastinya membawa keselamatan manusia dunia maupun akhirat, gak akan pernah beres. Realita yang ada, kenyataan yang di depan mata, gak hanya di Indonesia, di semua, bukan hanya di negara kita, di semua. Ya apalagi negara Indonesia, apalagi di negara Indonesia, jangan konoha, jangan.
Nggak ada yang lagi lebih bagus, lebih buruk dari itu. Lebih-lebih negara di negara kita. Karena ini akan keterkaitan, semua ini akan keterkaitan. Makanya kan salah satu doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya minta, Rasul juga minta. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquq alaih. Doanya saya itu. Ya Allah, ya Rahman. Kalau sesiapapun yang ngurusin perkara umatku lantas membuat susah umat, susahin kembali. Emang nggak paham dia itu? Barang siapa yang mengurus perkara umatku, ingat, apapun bentuk urusannya. Dan secara sistem demokrasi udah jelas kan negara kita ini, siapa yang ngurusin kita? Sebutannya siapa? Sebutannya apa? Kan pemerintah kan? Jadi takut amat sih lo. Sebutannya apa? Kan pemerintah. Maka kalau pemerintah juga ngaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas dia membuat susah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta susahin lagi dia. Dan gak berhenti sampai di situ. Tapi kalau rafaqa bihim, tapi kalau mereka yang mengurus urusan umatku, katanya Rasul, memberikan kemudahan, berkasih sayang kepada umatku saat mereka memimpin, maka sayangi mereka. Adil nggak? Adil nggak? Karena ini kan rantai, ini rantai. Rantai nggak ini? Rantai. Kita juga nggak bisa sendiri karena ada negara juga harus ada yang ngatur. Udah kita wakil, maka mereka yang mewakilkan kita untuk mengatur urusan kita, lebih-lebih urusan umat, kemaslahatan umat, maka kalau dia macam-macam sumpahin aja lagi. Kembalikan semua kesusahan kepada mereka dan keluarganya. Tapi kalau mereka berkasih sayang dengan kita, justru dengan adanya pemimpin ini kita makin enak, makin luasa, makin tenang dalam melaksanakan ibadah. Kan terkait ini kepada perkara pelaksanaan ibadah kita juga. Memang di sini tempat kita gawe. Ya kalau dikit-dikit mentok ke sana, mentok, sini mentok. Udah segala. Kemarin udah dibahas sama guru kita. Pajak disama-samain nama zakat. Koruptor miliaran, triliunan. Harus laporan dulu. Masa nangkep orang maling ditangkap laporan, lu gue tangkap, kabur dia. Pajak disuruh naik 250, disuruh 300, disuruh 1000. Lah ini negara gimana sih? Maka kalau mereka niat nyusahin rakyat, susahin ya Rob. Tapi kalau dia niat nyenengin rakyat, senengin ya Rob. Adil kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tolak ukurnya la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Enggak ada tuh. Dirubah lagi undang-undang, dirubah lagi bagaimana? Matiin yang koruptor, selesai. Enggak ada pilihan lain. Potong tangannya. Potong tangannya. Kecuali nyolong pensil, nyolong rokok, nyolong burungnya babak belur, penyok sebelah. Lah ini yang triliunan. Kagak dong. Gemes kayak itu kita.
Merasa susah nggak itu? Susah, sumpahin. Kalau kita merasa susah dengan itu, walaupun bukan ke individunya, bagaimana nggak ke individunya, orang dia ngelaksanain. Mau nggak mau pasti masuklah mati. Lah pasti masuk. Yalah. Saya nih ngurusin sesuatu nggak becus, lo doain siapa yang doain? Otomatis doain saya. Lah siapa yang merasa pemerintah? Paham biar paham. Nah ini karena kenapa? Dan itu kita harus jelas. Disitulah yang disebut ya kan masadaqahul amal. Waqara. Udah jelas nih iman kita, ya. La yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Ya kan? Wa yusallimu taslim. Terima, ya. Hukumnya begini, pakailah. Jangan justru malah mempertimbangkan mereka yang korup. Justru pertimbangkanlah yang dikorupsinya, bukan yang koruptornya malah. Harus izin dulu, alangkah baiknya. Izin dulu dengan partai buseng. Udah cakep amat begitu. Jadi dia kabur duluan. Nah, itu kan sebab apa ya? Sebab itu tadi. Hukum Allah enggak dipakai. Masa harus dipotong tangan, enggak berperi kemanusiaan. Justru dia yang triliunan enggak berperi kemanusiaan. Jangan hukumnya. Hukum 306 tahun kan PA. Siapa itu kemarin? Oh bebas. Bebas kan? 300 T. Bebas itu. Oh bebas lah. Enak bener kalau begitu ya. Udah rame-rame dah. Makasih mancur hajar aja udah. Ambil aja udah. Lihat kata kebagian. Ya kan lucu bener begitu. Subhanallah. Ampun. Ya, maka seorang mukmin taruhannya adalah kita ya, pastinya menjalankan semua hukum, walaupun kita memegang hukum tersebut sebagaimana memegang batu bara. Itu adalah konsekuensi yang harus kita terima selaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, lebih-lebih kita hidup memang sudah di akhir zaman. Berat gak kalau kayak gini? Berat gak? Ngomongnya berat gak itu? Bisa sniper kan nih dia orang nih tarik jalan dia cetar ya bisa jadi. Berat gak itu? Tantangannya mati loh. Iya kan? Karena kita melawan sekumpulan begal-begal uang rakyat. Ya kan, bukan begal nasab doang, begal-begal uang rakyat. Ya kalau nama begal, ya pasti kan dia berkelompok. Dan siapa yang ingin menghancurkan kelompoknya dia nggak bakal mau lah, dia bidik orang itu. Kan gitu. Makanya bagaikan memegang batu. Ingat, itu konsekuensi. Dan bukan hanya itu urusan bernegara. Semua masuk, urusan rumah tangga, urusan anak, urusan masyarakat masuk. Ya, makanya nih RT ini kan dari yang awal. RT dulu dah, ya kan, RW, apalagi itu lurah, camat, terus lihat bagaimana kondisi masyarakat. Kenapa? Karena kita memang menghukum dengan apa yang sudah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sholihin. Maka orang-orang yang beriman, yang memang imannya nggak goyah, la yasukhu, dan mereka berjihad dengan apa jihadnya? Bi amwalihim. Terus wa anfusihim. Pastinya di jalan
Allah. Ulaika humus mereka lah orang-orang yang benar iman. Sebagai Allah mensifati orang-orang yang benar imannya itu dengan nggak ada keraguan lagi tentang iman dia kepada Allah dan Rasulnya, juga dia berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim. Jihad deh kita dengan harta yang kita miliki, dengan jiwa yang memang kita punya, kekuatan kita, lisan kita, pastikan, ya kan, kita doain orang-orang yang memang berjuang untuk kebenaran. Wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di mana? Bi amwalina, dengan harta kita, sumbangsihkan, niatin. Mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi kelaparan di sana. Ini kalau kita geregetan sebenarnya udah geregetan. Gemas banget gua. Negara-negara yang ribuan kita sibuk ngurusin pajak, kayak ya Allah ya Rahman. Makanya cobaan negara kita nggak selesai. Karena apa itu tadi? Imannya nggak dibenerin dengan perbuatan yang menunjukkan pemimpin kita emang benar-benar beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Dengan apa? Melaksanakan syariat Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti terdapat di dalamnya kemaslahatan untuk semua, bukan hanya sebatas umat, semua, bukan hanya sebatas umatnya, tapi semuanya kena. Mau yang bukan kayak seakidah dengan kita, kalau benar pelaksanaannya, dia juga akan menikmati. Itulah Islam. Ya alhamdulillah udah nyampe ke bulan Rabiul Awal, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan ini ya kan dilahirkan. Maka jadikan Rasulullah yang paling kita cintai, ya kan, dibanding diri kita, dibanding keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita. Semata-mata kita hanya mengharapkan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dan nantinya kita bakal ditanglepin sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kecintaan kita selagi kita berada hidup di dunia demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Guru kita udah nyampe, semoga Allah berikan keberkahan, ya kan, keistiqomahan, kekuatan untuk sama-sama kita nyampe, ya kan, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.